Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran setelah kalian menyelesaikan penilaian tengah semester genap kemarin ya. Yuk, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan bacaan doa tadi dapat mengawali pembelajaran kita pada hari ini ya nak ya. Oke, kita akan melanjutkan materi yaitu bab 8 ya, belajar waqaf dan wasol. Nah, ini anak-anak sering kita temui ketika kita membaca Al-Qur'an. Silakan anak-anak kelas 5 untuk mengambil buku Al-Qur'an hadisnya sambil disimak ya. Nanti mungkin diberi tanda pada bagian yang dianggap penting ya, karena untuk memudahkan kalian dalam memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka halaman 82 ya, 82. Oke, Bunda langsung mulai saja ya nak ya. Di situ ada gambar 8.1, terapkanlah ilmu tajwid yang telah dipelajari ketika membaca Al-Qur'an. Ya, anak-anak kelas 5 khususnya sudah belajar ilmu tajwid itu dari kelas 1, bahkan kalau di TPQ, di TPA itu sudah diajari cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, itu harus diterapkan, tidak boleh sembarangan. Kemudian paragraf berikutnya. Kitab suci Al-Qur'an merupakan petunjuk dan tuntunan hidup bagi umat Islam. Ya, maka cara membacanya pun harus dipelajari. Sehingga kita wajib untuk mempelajari dan membacanya agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, dalam membaca Al-Qur'an tentunya kita harus memahami dahulu kaidah atau aturan ya kan, aturan dalam membaca Al-Qur'an ya. Kaidah seperti ini itu ada ilmunya, yaitu ilmu apa? Ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah ilmu pintar sekali, ilmu tajwidnya. Di antaranya adalah waqaf dan wasol yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama adalah pengertian waqaf. Waqaf secara bahasa artinya berhenti atau menahan. Silahkan anak-anak stabilo, berhenti atau menahan. Sedangkan secara istilah, ya Bunda akan jelaskan, biasanya kalau secara bahasa berarti itu pengertiannya yang singkat-singkat ya, berhenti atau menahan. Tetapi kalau pengertian secara istilah itu biasanya yang panjang-panjang ya Dek ya. Ulangi lagi, waqaf secara bahasa artinya berhenti, sedangkan menurut istilah adalah berhenti sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat untuk memulai kembali.
Ya, jadi kalau wakaf itu berhenti sejenak dengan di akhir perkataan untuk bernafas. Kadang kan nafas kita nggak sampai ya Dek ya. Kadang ada yang kayak gitu. Nah, itu seperti itu ada tata caranya, ada aturannya. Cara berhenti yang benar itu bagaimana? Nah, itu dibahas pada bab ini yaitu wakaf. Oke, yang kedua adalah pembagian wakaf. Anak-anak langsung di 83. Ya, pembagian wakaf. Ya. Dilihat dari sebabnya. Dilihat dari sebabnya, wakaf itu terbagi menjadi 4. Anak-anak pahami dulu, ini dari sebabnya wakaf ada 4. Karena nanti itu ada lagi dari segi tingkatannya. Ulangi lagi, wakaf yang akan kita bahas adalah dari segi sebabnya. Kenapa gitu kan? Nah, itu dari sebabnya. Oke, dari segi sebabnya yang pertama ada wakaf iltirori. Ya, wakaf iltirori adalah apabila pembaca menghentikan bacaan karena terpaksa, bukan karena kehendaknya. Contoh tiba-tiba batuk, tiba-tiba lupa, tiba-tiba kehabisan nafas. Itu kan nggak boleh kayak gini. Nah, itu yang nggak boleh, berhenti saja. Nah, tapi pada lafal tertentu, maksudnya nggak bisa potong tengah-tengah gitu, nggak bisa. Ya, berhenti itu namanya wakaf iltirori, wakaf karena bukan karena kehendaknya, karena sebab tertentu ya. Oke, yang kedua, wakaf intizari. Wakaf intizari adalah wakaf karena si pembaca berhenti sejenak untuk mengambil keputusan apakah dia mau wakaf atau mau wasol. Ulangi, apakah dia mau wakaf atau wasol? Ya, tadi wakaf karena sebab yang pertama adalah wakaf iltirori, karena wakaf bukan karena kehendaknya sendiri, bukan keinginannya, tapi karena sebab tertentu seperti batuk, kehabisan nafas, ya kan, atau lupa ini bacanya gimana gitu. Itu wakaf iltirori. Yang kedua adalah wakaf intizari, itu karena si pembaca itu mau melanjutkan atau berhenti. Contohnya langsung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dilihat ya, ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, si pembaca Burina itu menghendaki berhenti pada lafal wal hijarah, yang seharusnya di situ ada tanda sholat al waslu aula, lebih baik lanjut. Tapi Burina menghendaki berhenti, menghendaki wakaf. Nah, ini yang dimaksud dengan wakaf intizari. Wakaf memilih untuk berhenti. Nah, yang membaca ayat tersebut menghendaki wakaf pada lafal al-hijarah, ya. Kalau memilih wasol bagaimana? Seperti ini. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu kalau milih wasol, ya. Boleh enggak Bu? Boleh. Tinggal anak-anak ingin pilih wasol atau wakaf, tetapi karena di sini adalah al-waslu aula, lebih baik lanjut, sedangkan pembaca memilih berhenti, yang ini yang dinamakan dengan wakaf intizari. Selanjutnya, wakaf ikhtibari, ya. Wakaf ikhtibari adalah wakaf terjadi ketika seorang guru memerintahkan muridnya untuk memberhentikan bacaannya pada kata-kata tertentu dalam Al-Qur'an. Dengan tujuan apa? Untuk mengetahui kemampuan murid dalam berwakaf. Ini sedikit panjang, jadi kalau ikhtibari itu guru menghentikan muridnya, ya kan, pada salah satu lafal. Tujuannya untuk apa, Dek? Untuk mengetahui muridnya itu mampu apa enggak berhenti pada ayat seperti ini. Contoh berhenti di lafal ibnai
yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Nah, guru itu menghendaki berhenti pada lafal ibnai. Nah, jika seorang murid diminta berhenti pada lafal tersebut, maka membacanya bukan watlu 'alaihim naba'a abnai, bukan, tapi wakafnya berbunyi watlu 'alaihim naba'a abnain. Ya, watlu 'alaihim naba'a abnain. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, itu namanya wakaf ikhtibar. Pokoknya ada guru menghentikan muridnya di tengah-tengah lafaz seperti itu, maka nun ya kan, non idhofah itu yang seharusnya hilang, ketika diwakaf maka harus berhenti. Selanjutnya yang terakhir adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah wakaf berhenti karena kehendaknya sendiri, terserah dia ya kan, tapi ya tentu saja berhentinya tidak boleh di tengah-tengah lafaz seperti ayat yang tadi ya. Contohnya di wakaf intidhar, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Nah, itu berhentinya ya berhenti tapi ada aturannya, nggak boleh berhenti di fa illam taf. Nah, itu salah. Enggak boleh fa'ilam taf. Nah, terus alu walan taf'alu fattaqun naral lati al-ayat itu enggak boleh. Tapi kalau berarti fa'ilam taf'alu walan taf'alu, nah itu baru boleh ya. Tapi kalau berarti fa'ilam taf, nah itu salah. Nah, kemudian ikhtiari ya. Ikhtiari tadi seperti itu, wakaf dikehendaki sendiri oleh pembacanya. Jadi berdasarkan sebabnya, sekali lagi nak, berdasarkan sebabnya wakaf ada 4. Yang pertama idtirari, guru ulang lagi ya. Idtirari itu karena apa? Sebab tertentu seperti batuk, kehabisan nafas, terlupa, itu idtirari. Yang kedua adalah intidhari. Intidhari itu pembaca memutuskan berhenti atau tidak. Nah, itu intidhar sebabnya ya. Yang ketiga ikhtibari, itu seorang guru menghentikan muridnya di tengah-tengah lafal dengan tujuan guru ingin mengetahui apakah muridnya paham atau tidak. Dan yang keempat adalah wakaf ikhtiyari. Ikhtiyari adalah wakaf yang dikehendaki sendiri oleh si pembaca Al-Quran Karim ya. Nah, itu tadi pembagian wakaf berdasarkan sebabnya. Jadi ada beberapa sebab yang membuat pembaca itu berhenti. Yang pertama, halaman 84, karena terpaksa. Nah, karena nggak kuat tadi ya, Dik ya. Karena terpaksa. Yang kedua, karena ada tanda wakaf yang diperselisihkan kayak tadi, al-waslu aula, shad, lam. Nah, kayak gitu. Itu masih lanjut apa berhenti ya? Lanjut apa berhenti ya? Nah, itu kan lebih masuk ke intidhari. Yang C, karena sedang diuji seperti tadi, guru yang menguji muridnya. Yang terakhir ada karena dikehendaki sendiri oleh si pembaca. Oke, seperti itu ya, Dik ya. Itu materi wakaf. Sementara itu dulu pembagian wakaf berdasarkan sebabnya. Anak-anak, latihan untuk pertemuan kita hari ini yaitu kegiatan siswa 1 halaman 84 lagi. Kegiatan siswa 1 halaman 84. Silakan berlatih di situ, langsung dikerjakan ya di buku paket. Setelah selesai seperti biasa, silakan difoto, kirimkan ke guru agama masing-masing. Gitu. Untuk macam-macam wakaf, kemudian tanda-tandanya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke deh, cukup sekian dari Bu Rina, semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.